Saya sendiri ini punya pengalaman yang kadang-kadang unik gitu ya. Saya kadang-kadang ini ya, tiba-tiba ingin bersedekah. Dan sedekah ini juga kalau saya pribadi biasanya tergantung uang yang ada di mana, di saku ini sisa berapa. Biasanya suatu saat saya bersedekah, ini ada sedikit cerita ya. Namanya jalan, saya bepergian bersama keluarga, kemudian ke daerah timur, ke daerah Banyuwangi, begitu. Tapi di perjalanan, ini perjalanan pulang ceritanya. Pulangnya itu melewati satu daerah, saya lupa ya, pokoknya di wilayah Timur Tapal Kuda itu ada ibu-ibu jualan ikan, yang ikan itu sudah matang. Biasanya ada ikan yang dibakar, terus ada ikan yang diuap gitu ya. Nah, kadang-kadang setengah matang nanti dipulang di rumah baru dipanasi lagi. Ada kejadian yang unik. Nah, waktu itu istri saya minta berhenti. Bilangnya, kita berhenti, kita cari oleh-oleh ya untuk keluarga. Akhirnya belilah. Sudah, namanya beli. Ya namanya beli kan menawar gitu. Ada satu ikan yang dicocoki oleh istri saya itu ditawar. Saya lupa lah waktu itu udah lama kejadiannya. Sebut saja orangnya ini mengatakan 100.000 gitu ya, karena agak besar. Kemudian oleh istri saya ditawar, ya nggak salah kan, tawar kan. Apa tidak boleh 75.000. Ringkas terjadi, nah ini kan daerah situ daerah orang-orang Madura, ya, bahasanya bahasa Madura. Sedangkan istri saya tidak bisa bahasa Madura. Saya lumayan agak ngerti bahasa Madura begitu. Akhirnya ditawar, sampailah kalau tidak salah 85.000 nggak dikasih. Begitu. Kemudian saya ini iseng. Coba sih kalau saya tawar dengan bahasa Madura barangkali dikasihkan. Akhirnya saya tawar dengan harga yang ditawar oleh istri saya, 85.000. Akhirnya dikasih, subhanallah. Dikasih. Sedangkan saya ini membawa di saku saya ini ada uang 100. Saya menawar dari harga 100 menjadi 85.000 dikasihkan. Berarti berapa ini turunnya ini? 15.000 ya, 15.000. Sudah. Akhirnya dibungkuslah ikan tersebut, kemudian dibawa oleh istri saya ke mobil. Nah, uang yang saya bawa ini 100.000 utuh, gitu ya. Saya nggak tega melihat yang jualan itu ibu-ibu sepuh, tua, agak tua. Ya mungkin praktis saya katakan nenek-nenek, walaupun bukan yang tua-tua sekali ya, emak-emak yang tua menjelang nenek-nenek. Saya pun nggak tega gitu. Akhirnya saya itu niat, ya sudahlah, walaupun saya menawarnya dapat berapa? 85.000, tetap saya bayar 100. Saya niati ini, yang 15 sedekah saya. Jadi sama-sama harganya 100. Sudah saya kasih. Pulang, sudah naik mobil, saya nggak cerita apa-apa sama istri saya, nggak cerita. Pulang aja. Akhirnya, subhanallah, lewat di Probolinggo. Kita lewat Probolinggo. Itu waktunya makan siang. Ya, waktu makan siang. Kemudian istri saya bilang, karena kita juga sama anak-anak, bilang gini, ini sudah waktunya makan, sebaiknya kita cari makan lah. Ya biasa, lumrah ya orang bepergian. Feeling saya ini, saya punya kawan gitu, jualan bakso, namanya bakso Edi. Nah gitu ya. Ini kawan gitu, dan saya juga sering singgah. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ya, biar senang ya. Masuk promosi juga lah di bulan suci Ramadan ya. Bakso Edi di Probolinggo kota. Sudah, hanya saya marung di situ, makan, selesai. Ada tempat VIP-nya, begitu. Nah, ini VIP ini ada ruang khusus yang rupanya diperuntukkan oleh beliau, yang menurut beliau ini adalah tamu-tamu yang khusus pula. Gitu. Saya masuk di ruang VIP, ya sudah selesai sebagaimana layaknya gitu. Kemudian saya pulang, gitu ya. Subhanallah, gitu. Subhanallah. Saya pulang itu sama pemilik bakso, ini ya Pak Edinya itu, ternyata dibawakan bungkusan bakso yang masih
pakai bungkus itu. Padahal saya sudah makan. Ya, saya sudah makan. Kalau tidak salah waktu itu, semestinya saya ini bayar uang 100.000 pada Pak Edi. Seingat saya gitu, saya hitung-hitung perkiraan. Sudah. Akhirnya pulang, bukan saya bayar 100.000, justru Pak Edi ini ngasih uang saya di samping bakso bungkus tadi, uang 100.000. Saya bilang subhanallah gitu ya. Tadi saya memberi ibu-ibu, jaraknya belum sampai 2 jam saya kira. Diganti oleh Allah SWT. Ya, belum sampai 2 jam. Loh, ya ikhwan, peristiwa semacam demikian ini pada diri saya sendiri ini bukan sekali 2 kali terjadi, sering kali. Ada orang datang ke rumah saya, ya, ke tempat kita ini, ya macam-macam. Walaupun mungkin bisa dikatakan modus juga, bolehlah dikatakan modus. Bertamu, pada akhirnya minta uang. Ya kalau saya katakan modus, ya modus juga. Tapi saya memberikan juga apa yang ada, yang saya ikhlas. Kebetulan ada, saya kasih gitu aja. Jarang saya mempermasalahkan yang bagaimana-bagaimana, kecuali kalau datangnya itu dengan akhlak moral yang kurang baik, mungkin saya bertanya macam-macam. Tapi kalau biasa saja, tiba-tiba mengajukan, ini saya mau pulang, nggak punya uang, saya kasih aja. Nah, itu nggak lama biasanya. Andai kata terjadi pagi hari, ya, sore itu Allah memberikan rezeki. Seperti itu sering kali terjadi, ya. Dan kadang-kadang uang nominal yang saya keluarkan untuk sedekah itu dengan uang yang oleh Allah dikirim dari orang-orang yang atau sumber yang saya tidak pernah berpikir, begitu ya. Saya contoh misalnya ini Ustadz Labib. Saya tidak pernah berpikir Ustadz Labib akan memberi uang saya, kan tidak pernah berpikir. Mau hidup di sini gitu. Tahu-tahu misalnya dititipi oleh kakeknya misalnya, ya, oleh siapa gitu, ketemu. Nanti kasihkan ya sama gurumu. Loh, kan namanya sesuatu yang tidak terpikirkan. Ini sering terjadi. Begitulah, ini orang yang mau bersedekah.